Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Evi Anggriani. Saya guru bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak Ibu hari ini? Ibu harap semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk mengawali pelajaran bahasa Indonesia kita akan mempelajari materi pertama, yaitu menyusun surat lamaran pekerjaan. Kenapa kita perlu mempelajari? Karena di dalam dunia kerja, kalau kita ingin bekerja, ada prosedur yang harus kita ikuti. Yaitu selain ada lowongan pekerjaan, kita juga harus memberikan surat lamaran pekerjaan. Maka dari itu, kita perlu mempelajari surat lamaran pekerjaan. Baik, untuk memahami isi surat lamaran pekerjaan, kita harus tahu dulu apa itu pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi tentang informasi pelamar kerja atau pemohon untuk menempati posisi tertentu. Biasanya, surat lamaran pekerjaan dibuat oleh seseorang yang membutuhkan pekerjaan, ditujukan kepada orang lain atau perusahaan yang memberikan lowongan pekerjaan. Kemudian, dalam isi surat lamaran pekerjaan itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah paragraf pembuka, di mana paragraf pembuka berfungsi sebagai pengantar penulis untuk sampai ke inti surat atau pokok pembicaraan. Yang berikutnya adalah paragraf inti, di mana paragraf inti merupakan pokok pikiran yang dituangkan dalam surat serta berisi maksud dan tujuan si pelamar. Yang terakhir adalah paragraf penutup, berfungsi sebagai penutup pembicaraan karena pembicaraan pokok telah selesai. Baik. Berikutnya yaitu mengidentifikasi unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Jadi dalam membuat surat lamaran pekerjaan itu tidak sembarangan. Ada struktur atau unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tempat dan tanggal surat. Apa itu tempat dan tanggal surat? Yaitu merupakan bagian yang berisi keterangan yang menjelaskan tempat di mana surat itu dibuat dan waktu penulisan suratnya kapan. Kemudian yang kedua adalah perihal atau hal, yaitu perkara atau soal yang akan dibicarakan dalam surat. Contohnya, hal (2) lamaran pekerjaan. Kemudian yang ketiga, lampiran merupakan penjelasan berapa banyak dokumen yang disertakan. Yang keempat, alamat surat. Alamat surat ini sangat penting. Kenapa? Karena petunjuk langsung untuk penerima surat lamaran pekerjaan kita. Seperti alamat surat, kemudian nama orang atau nama instansi atau nama perusahaan yang akan kita tuju. Yang kelima, salam pembuka adalah tanda pembuka pembicaraan. Contohnya dengan hormat. Yang keenam, isi surat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pembuka, inti, dan penutup. Yang ketujuh, salam penutup, berfungsi sebagai penutup pembicaraan bahwa surat kita telah selesai. Yang kedelapan, nama jelas dan tanda tangan penulis. Kenapa ini penting? Karena ini merupakan identitas penulis. Baik, kita lanjut ke contoh. Ini adalah contoh surat.
lihat yang di ini, Medan 23 Juni 2013. Itu adalah contoh tempat dan tanggal surat. Itu adalah contoh tempat tanggal surat. Kemudian di sini ada hal. Titik 2, lamaran pekerjaan, karena kita mau melamar pekerjaan. Kemudian di bawahnya ada lampiran. Di situ tertulis 1 berkas. Artinya apa? Artinya surat lamaran kita hanya 1 lembar. Itu artinya. Kemudian di bawahnya ada lagi, setelah lampiran itu ada alamat surat yang kita tuju. Seperti contohnya, kepada yang terhormat manajer HRD PT Maju Mundur Sukses, Jalan Sudirman nomor 18 Kota Medan. Itu adalah contoh alamat surat. Kemudian salam pembuka, yaitu dengan hormat. Kemudian ada isi surat. Isi surat tadi dibagi menjadi 3, yaitu pembuka. Mana itu yang dikatakan pembuka? Yang dikatakan pembuka itu seperti sesuai dengan iklan lowongan kerja pada situs Nomis ID tanggal 15 Juni 2019, saya mengajukan diri untuk bergabung di PT Maju Mundur dan seterusnya. Udah, itu yang dinamakan pembuka. Isi pembuka. Kemudian inti. Mana yang dikatakan inti? Yang dikatakan inti adalah saya sebagai, yang dikatakan inti adalah nama Oki Laila Ulia AMD sampai dengan ini penyertaan dokumen. Ada CV, fotokopi ijazah. Nah, itu. Kemudian penutup. Ini adalah isi surat penutup. Saya sangat berharap Bapak Ibu bersedia memberi saya kesempatan dan seterusnya. Itu yang dikatakan isi surat penutup. Kemudian yang selanjutnya adalah salam penutup. Di sini hormat saya. Kemudian nama jelas dan tanda tangan. Oki Laila Ulia AMD. Itulah contoh struktur surat lamaran pekerjaan. Baik, terima kasih. Ibu berharap penjelasan Ibu bisa dimengerti dan selamat mengerjakan tugas dari video ini. Kemudian ada tugas yang paling penting, yaitu catat semua materi yang Ibu berikan ke dalam buku catatan dan kerjakan semua soal yang Ibu berikan di dalam buku catatan. Mungkin hanya sekian dan terima kasih. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.